Polisi tahan beberapa kepala kampung Papua diduga bantu dana ke KKB. Melansir dari CNN Indonesia, Polda Papua menangkap sejumlah kepala kampung di Papua yang diduga memberikan bantuan dana kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri mengatakan mereka ditangkap untuk diperiksa mengenai bantuan dana ke KKB. Sudah ada beberapa kepala kampung yang saat ini menjalani proses pemeriksaan terkait dana kampung yang disalurkan ke KKB, sehingga digunakan untuk membiayai operasional kelompok tersebut, kata dia. Para kepala kampung itu juga saat ini ditahan agar pemeriksaan bisa lebih optimal dilakukan. Jika mereka atau siapapun diduga terlibat dalam penyaluran dana kampung ke KKB, katanya, maka akan ditindak tegas lewat proses hukum. Selain di Kabupaten Duga, beber Kapolda, ada pula beberapa wilayah yang menjadi perhatian kepolisian. Para Kapolres diminta untuk mendalami dan memproses hukum bila ada indikasi penyaluran dana kampung kepada KKB. Matius menjelaskan bahwa dana kampung diberikan untuk mempercepat proses pembangunan. Apabila dipakai untuk membantu KKB, maka akan dikenakan proses hukum bagi yang terlibat. Bukan sebaliknya, dana tersebut diberikan kepada KKB yang sering membuat resah masyarakat di sekitarnya. Bila terindikasi, maka kepala kampung akan diproses hukum, tegasnya. KKB Papua nyaris kehabisan stok amunisi. Egyanus Kogoya nyaris tak menyadari nyawanya sudah diburu pasukan brewok TNI Polri. Melansir dari gridhot.id, dalam upaya mempersempit ruang gerak Panglima KKB Dinduga Egyanus Kogoya di Papua, TNI Polri pilih menggunakan taktik berbeda. Tak seperti biasanya, perburuan Panglima KKB Papua Egyanus Kogoya dilakukan dengan mengerahkan prajurit TNI Polri yang ditugaskan ke daerah yang paling ditakuti di tanah Papua itu. Area yang masuk dalam kategori zona merah oleh TNI Polri itu adalah wilayah Kabupaten Duga, yang oleh TPNPB disebut sebagai wilayah Kodap 3 TPNPB Ndugama. Kabupaten ini masuk dalam distrik Kenyam. Kenyam merupakan ibu kota Kabupaten Duga, Provinsi Papua. Di daerah inilah sosok yang paling ditakuti di Papua, yakni Egyanus Kogoya, bercokol. Ia memilih tetap di Nduga daripada bergerak ke tempat lain. Pergerakannya tak sebebas dulu. Pasalnya, hampir di setiap titik selalu ada petugas yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Karten. Keberadaan petugas itu awalnya tak disadari oleh para anggota KKB yang merupakan anak buah Egyanus Kogoya. Soalnya para prajurit TNI Polri itu tak hanya mengenakan pakaian keprajuritan yang menjadi kebanggaan bersama. Para prajurit juga mengenakan pakaian sipil yang memudahkan mereka membaur dengan masyarakat setempat. Tapi ada satu hal yang membedakan prajurit TNI di distrik Kenyam dan sekitarnya. Bedanya adalah penampilan para prajurit tersebut. Mereka umumnya berjenggot dan berambut gondrong. Pasukan brewok dan gondrong itulah yang kini membuat cemas KKB. Yang masih menjadi kekhawatiran publik adalah Egyanus Kogoya memiliki fasilitas perjuangan yang terbilang modern. Tak hanya soal jenis senjata yang canggih, termasuk senjata pelontar granat, tetapi juga teropong yang dipegang langsung oleh sang Panglima Egyanus Kogoya. Juru bicara OPM Sembi Sambo mengatakan bahwa dari puncak-puncak gunung di Papua, KKB melihat seluruh gerak-gerik TNI Polri yang ada teroris Indonesia. Hanya saja KKB kesulitan amunisi sehingga tak bisa melakukan penyerangan secara rutin ke pos-pos keamanan yang dibangun Indonesia. Kami kekurangan amunisi sehingga tidak bisa melakukan serangan secara terus-menerus, kata Sembi Sambo. Meski demikian, katanya, tapi KKB punya keunggulan lain, yakni memiliki fasilitas komunikasi yang terbilang handal. Oleh karena itu, kapan dan dimanapun para pemasok amunisi berada, mata-mata KKB akan dengan mudah menemuinya. Berdasarkan video yang viral di media sosial belakangan ini, pasukan brewok dan gondrong kini demikian menyatu dengan warga. Bahkan baru-baru ini, pasukan yang diberi gelar Setan Hijau tersebut berhasil membangun Honai Perdamaian di daerah itu. Honai Perdamaian itu dibangun bersama warga sipil, para tokoh pemuda juga tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan sangat menyatunya warga sipil dan TNI Polri tersebut, KKB Papua justru bak cacing kepanasan.
Dari video yang viral di media sosial terlihat pasukan brewok itu dekat sekali dengan masyarakat. Mereka saling berbagi makanan, pakaian, dan lainnya. Tak diketahui persis pada lokasi mana video tersebut diabadikan dan kapan kebersamaan antara warga dan pasukan brewok itu tercipta. Namun dari gambar yang ditampilkan terlihat jelas betapa dekatnya prajurit TNI Polri itu dengan warga Papua yang berada di Kabupaten Duga itu. Namun dari balik kedekatan prajurit dan warga itu, tertebar aroma lain bagi Panglima Egyanus Kogoya. Sang Panglima ini dikabarkan semakin cemas sebab ruang geraknya makin sempit semenjak hadirnya pasukan brewok dan gondrong yang ada di tanah Dugama itu. Tak hanya keberadaan para prajurit tersebut, tetapi banyaknya anggota yang diterjunkan ke Nduga jadi masalah tersendiri bagi Egyanus Kogoya yang merupakan Panglima TPNPB Kodam 3 Ndugama itu. Kesulitan yang dihadapi sang Jenderal KKB adalah pertama, sulitnya mereka keluar masuk kampung sekedar mencari tambahan bahan makanan. Kedua, semakin sulitnya mereka mendapatkan amunisi sebagai bekal utama dalam melancarkan perjuangan. Pasalnya, aparat keamanan semakin ketat melakukan pengawasan pada setiap pintu keluar masuk kampung di Kabupaten Duga. Ketiga, semakin banyaknya tokoh KKB yang kembali ke pangkuan NKRI. Ini juga tak luput dari peran Satgas Operasi Damai Karten di Nduga. Mungkin karena ketiga hal ini, sehingga terbetik kabar kalau Egyanus Kogoya kini diserang penyakit stres dalam menghadapi fakta tersebut. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.